Salam saudara-saudara, kita akan belajar khotbah epistel pada Minggu 30 Mei 2021, Minggu Tritunggal, dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 dengan tema Allah mengutus putranya dan mengkaruniakan rohnya. Saya akan bacakan perikopnya untuk saudara-saudara sekalian. Ayat 1 dikatakan, Melek Mafet Sana et Ra'ah Uzziah in the years that King Uzziah died. Dalam tahun matinya Raja Uria. Ra'a kisee al-yasab Adonai Nasarum et malesul hekau. I saw the Lord sitting on the throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2 dikatakan, Mal amat saraf ses kanap ses. Above it stood seraphim. Para seraphim berdiri di sebelah atasnya. Ekat kanap panib kasa senayim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 dipakai menutupi kaki mereka. Rigel kasah senayim af senayim. With 2 he covered his feet, and with 2 to flew. Dan 2 sayap untuk dipakai melayang-layang. Ayat 3 dikatakan, JLZ kara kados kados amar melos sabah Yahweh kados. And one cried to another and sighed, Holy, holy, holy the Lord of hosts. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kabod eretz kol, the whole earth is fully of his glory. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4 dikatakan, Kap amah nua karah kol asan male bayit. And the bolts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru-seru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat 5 dikatakan, Ki oi amar tame iski dama tafek anoki sapa tame am et ki yasa anoki sabah Yahweh melek ayin ra'ah. So I said, Who is me? For I am undone, because I am man on clean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Lalu kataku, celakalah aku, binasalah aku, sebab aku seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 6 dikatakan, Minekat elwu yat saraf melek risbah mitzbah al-kak. The one of the seraphim flew to me, having in his hand a leaf coal which he had taken with the tongs from the altar. Tapi seorang daripada seraphim itu terbang mendapatkanku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mezbah. Ayat 7 dikatakan, Pe al naga je naga hine amar sun sapa al kapar cata afon. And he touched me mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin pardoned. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu diampuni. Ayat 6-8 dikatakan, Adonai kol et samah salak mi et amar amar halak mi salakhen. Also I hear the voice of the Lord saying, Who shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapa yang akan kuutus, dan siapa yang mau pergi untukku? Maka sahutku, Inilah aku, dan utuslah aku. Saudara-saudara, dalam minggu Trinitas ini, dalam epistel ini, kita berbicara tentang penglihatan seorang nabi yang bernama Yesaya.
Dan dia mendapatkan penglihatan itu ketika tahun matinya Raja Uzia. Yang pertama kita coba akan retas apa makna penglihatan itu pada konteks itu, dan kita tarik relevansinya pada konteks itu. Dikatakan bahwa dalam penglihatan itu Yesaya melihat bahwa Allah duduk di atas tahta yang tinggi, yang menjulang, dan jubahnya memenuhi bait suci. Allah duduk di atas tahta yang menjulang tinggi, dan jubahnya memenuhi bait suci, the temple of God. Apa maksud dari kata itu? Allah duduk di tahta dan menjulang tinggi, itu menunjukkan bahwa hakikat Allah itu adalah maha tinggi. Hakikat itu adalah Allah itu adalah tidak terkalahkan dan tidak terbantahkan. Jadi kalau saudara sedang berpikir ingin menyamai Allah, jika saudara berpikir ingin menentang Allah, ingin berkonfrontasi dengan Allah, saya sarankan pikir ulang lagi. Karena Allah itu adalah sesuatu yang maha tinggi, yang menjulang tinggi, yang menduduki tahta. Artinya dia tidak terbantahkan, dia tidak terlawan. Ada orang bijak bilang begini, kalau sudah tidak terlawan ngapain jadi lawan? Jadikan dia kalah. Ketika iblis merayumu agar engkau berkonfrontasi dengan Allah, maka pikirkan ulang tindakan itu. Engkau tidak akan pernah bisa menang melawan Allah. Tidak ada keuntungan sedikit pun ketika engkau ingin berkonfrontasi dengan Allah. Tapi ada keuntungan besar yang ditawarkan ketika engkau mau bersahabat dengan Allah, menjadi Theophilus, menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Ketika engkau membangun relationship dengan Allah. Terkadang manusia tidak sadar bahwa tindakannya sudah berkonfrontasi, sudah menentang Allah. Dia berpikir itu satu kelaziman. Manusia terkadang tidak sadar ketika dia tidak mau ke gereja, dia tidak berpikir bahwa dia sedang menentang Allah. Dia berpikir itu hal yang lumrah. Padahal iblis telah membodohkannya bahwa dia tanpa sadar dia telah menentang Allah. Dan menjadi kebiasaan terus-menerus dia menjadi tidak pernah ke gereja. Akhirnya hidupnya terpuruk. Banyak orang yang berpikir dia tidak mau berdoa dan dia sengaja tidak mau berdoa. Dia berpikir itu hal yang lumrah, hal yang lazim. Tapi tanpa dia sadari prakteknya yang tidak mau berdoa itu sebenarnya adalah sebuah karya iblis yang ditanamkan ke benaknya, sehingga dia berpikir berdoa itu adalah hal yang manusiawi dan kelaziman. Dan dia tidak sadar bahwa tindakannya yang tidak mau berdoa memuji Tuhan itu adalah menentang Allah. Dan tanpa dia sadari karena praktek itu terus-menerus menjadi kebiasaannya, dan dia tidak sadar lagi bahwa situasi yang terjadi dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, terhadap istrinya, suaminya, anak-anaknya yang babak belur dan hancur-hancuran, itu adalah konsekuensi dari pemberontakannya kepada Allah. Sebab satu-satunya cara untuk menjadikan Allah sahabat kita adalah relationship, hubungan. Menjadikan Allah sahabat kita berarti kita membangun hubungan dengan Allah, membangun satu relationship dengan Allah. Dan itu adalah melalui doa, pujian, dan firman. Dan ketiga ini akan kita dapatkan sekaligus dalam sebuah ibadah. Ibadah abodah, hadaulaton dalam bahasa Batak, adalah harga mati untuk membangun sebuah relationship dengan Allah. Dan dikatakan jubahnya memenuhi temple of God, jubahnya memenuhi bait. Apa yang dimaksud dengan jubahnya memenuhi bait Allah? Ini sama saja satu proklamasi dari Allah bahwa di bait Allah, di gereja itu, tubuhnya Yesus itu, kuasa Allah, penghukuman Allah nyata di sana. Karena itu kalau saudara punya niat mau marah-marah di gereja, saudara punya niat mau tunjuk angker canggul di gereja, hati-hati, jubah Allah memenuhi baitnya. Kalau dalam bahasa Batak yang saya mau katakan, balgado lipat-lipat di Batak di tonga-tonga ni huriai, asaido unang gogo-gogo suara mandok hatam di huriai, unang uncuk-uncuk jari ho di tonga-tonga ni huriai, unang alana adong hepeng mudo artam gabi neng lomom-lomom, balgado lipat-lipat ni di Batak di bagazoronai, sotung alana pamajuhu pangalahom alan dia toko ngajago ho, olah kaluar ho sian gereja pitu gereja dangi dong mu benatorang. Tegas dikatakan, jubah Allah memenuhi bait. Tentu perikop ini mengajak kita hormati bait Allah itu, bro. Di sana tersimpan namanya.
Di sana tersimpan kemuliaannya. Jubah itu simbol kemuliaan. Itu kenapa ketika seseorang memakai jubahnya, memakai dinasnya, maka dia akan ditakuti karena kemuliaannya melekat di dalam dirinya. Tetapi ketika dia melepas jubahnya, ya dia menjadi warga sipil biasa. Kemuliaan Allah besar di gereja itu. Jadi kalau ada niat-niat ingin anggar jago di gereja, saya sarankan, kalau engkau masih ingin umur panjang, hentikan niatmu itu. Ketika kau ingin mau membangun sebuah politik di gereja, kau ingin menyetel segala sesuatu di gereja, saya sarankan hentikan itu. Karena penghukuman Allah nyata cepat terjadi di tengah-tengah gereja itu. Ada sesuatu yang luar biasa yang dialami Yesaya, bagaimana Yesaya bisa melihat hal-hal yang surgawi sementara dia masih penduduk dunia. Yesaya memiliki keistimewaan dilebihkan Allah melalui ilham penglihatan ini. Dalam penglihatan itu, selain Yesaya melihat Allah dalam perwujudan manifestasi hadiratnya, ia juga melihat para serafim berdiri. Saudara-saudara, ada ribuan dan berlaksa-laksa malaikat diciptakan Allah. Ada yang khusus menjadi messenger of God yang dikepalai oleh Gabriel. Ada malaikat yang diciptakan Allah berlaksa-laksa untuk menjadi bala tentara surgawi yang dipimpin oleh Mikael. Tapi ada satu khusus malaikat yang tugasnya adalah untuk penyelenggara pujian kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani disebut seraf atau serafim disebut, dan disinyalir Lucifer berasal dari golongan malaikat serafim. Dan satu-satunya malaikat yang paling dekat dengan Allah adalah serafim. Jika kita melihat malaikat-malaikat yang biasa, itu adalah satu hal yang sudah luar biasa, saudara. Jika kita bisa melihat malaikat seperti para gembala yang melihat malaikat pada kelahiran Yesus bala tentara, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Apalagi kalau kita melihat serafim seperti yang dialami oleh Yesaya. Kita bisa melihat fenomena serafim, fenomena malaikat yang paling dekat dengan Tuhan. Wah, luar biasa itu. Luar biasa ini Yesaya. Dia mendapatkan hak prerogatif yang luar biasa dari Allah. Ya, makhluk duniawi tapi bisa melihat fakta surgawi. Terkadang baca teks ini kita mau iri. Siapa yang tidak ingin mendapatkan apa yang dilihat oleh Yesaya? Luar biasa. Tetapi Yesaya melihat serafim itu mempunyai 6 sayap. 2 untuk menutup mukanya, 2 untuk menutup kakinya, 2 untuk terbang dan melayang. Saudara-saudaraku, 6 sayap itu, kalau saya menginterpretasikannya, adalah menggambarkan hakikat ciptaan itu. Karena Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam 6 hari. 6 hari. Jadi 6 sayap itu adalah simbol ciptaan itu. 2 dipakai untuk menutup wajahnya, 2 dipakai untuk menutup kakinya, 2 untuk melayang-layang. Apa maknanya itu? Kalau saya boleh menginterpretasikannya, saya mau katakan kepada saudara, segala sesuatu yang diciptakan Allah di dalam 6 hari itu menutup wajah, itu untuk menerangkan bagaimana kita menutup wajah kita. Karena di wajah ini ada mata, ada mulut, ada hidung, ada kuping. Bagaimana kita menutup hal yang indrawi di wajah ini dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang berdosa.
Karena dosa paling sering muncul dari indrawi yang ada di wajah ini. Bagaimana kita menutup mulut kita agar mulut ini tidak berdosa. Kekang itu mulut dan lidah. Bagaimana kita harus menutup mata kita ini kalau perlu. Kalau mata kita ini membawa kita pada pencobaan, dan begitu juga telinga kita. Menutup wajah berarti bagaimana kita menutup indera wajah ini kepada hal-hal yang jahat, pemutusan kepada dosa. Menutup kaki, ciptaan Tuhan yang telah diberikannya kepada kita, termasuk kaki. Kaki adalah motorik daripada segala ciptaan. Artinya dengan kaki maka segala ciptaan bisa berpindah tempat kemana dia mau. Kaki yang menjadi motorik. Apa kau membawa jasadmu itu, tubuhmu itu kepada hal yang positif atau yang negatif, kepada yang terang atau kepada yang gelap. Nah, kaki yang ditutup itu, dua yang saya menutup kaki itu adalah satu interpretasi untuk menggambarkan bagaimana Allah mengkoreksi tentang soal fungsi kaki kau gunakan dalam hidupmu. Tentang koreksi tentang motorik ini, kemana kau bawa hidupmu, kepada hal yang jahat atau kepada yang baik. Untuk apa kau gunakan kaki itu? Untuk melangkah kepada bait Allah, untuk melangkah menolong orang lain, atau kau pakai untuk menendang orang lain, menyepak orang lain. Itu sebuah koreksi. Dan dua dipakai untuk melayang-layang. Kalau dikatakan saya melayang-layang, berarti itu ada sebuah balansi, keseimbangan. Apakah yang telah diciptakan Allah dan telah yang dikaruniakan Allah kepadamu, kau pakai untuk menyeimbangkan tubuh, jiwa, dan rohmu. Dalam dunia ini saya mau katakan, saya melihat ada banyak manusia yang jauh daripada teologi keseimbangan. Ada orang yang terlalu memuaskan daging, tapi menyengsarakan jiwa. Kebutuhan jasmaninya puas, tapi kebutuhan rohaninya miskin dan gersam. Saya juga lihat ada orang yang terlalu memaksakan diri untuk rohani. Dia memuaskan keinginan rohaninya, tapi menelantarkan dan memiskinkan keinginan atau hal-hal yang jasmani di dalam dirinya. Makanya ada satu pernyataan, kalau orang yang mementingkan hal-hal yang rohani dan mengabaikan identitas jasmaninya, contoh dia hanya berdoa, bernyanyi, dan dia nggak mau lagi kerja, nggak mau lagi makan, dia diibaratkan adalah malaikat yang bodoh. Tapi kalau ada orang yang kerjanya hanya memenuhi keinginannya, makan, minum, cari makan, jago, cari uang, jago mengumpulkannya, tapi menyengsarakan jiwanya, keinginan rohaninya, kebutuhan rohaninya, tidak pernah berdoa, tidak pernah memuji Tuhan, tidak pernah mau ke gereja, dan tidak peduli tentang kebenaran firman Tuhan, saya menyebutnya sebagai iblis yang putih. Kita harus seimbangkan. Selama kita di dunia ini, selama kita terdiri dari tubuh dan roh, maka seimbangkan kebutuhan-kebutuhan itu. Jangan sampai kebutuhan dagingmu lebih tinggi daripada kebutuhan rohmu, agar jangan timpang. Seimbangkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang menarik adalah orang-orang surgawi memuji Tuhan di sana. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bertanya apakah aktivitas orang di surga, maka penglihatan Yesus ini menjawab. Jadi di surga menurut Alkitab, di sana nggak ada lagi bercocok tanam. Di surga itu nggak ada lagi aktivitas makan minum. Dan di surga itu apalagi aktivitas seksual atau melakukan hubungan seks, nggak ada itu kalau menurut Alkitab. Walaupun ada orang yang menawarkan surga-surga seperti itu, untuknya lah surga itu. Tapi surga Alkitab enggak. Tidak ada aktivitas makan minum menurut surga Alkitab. Tidak ada aktivitas tanam menanam. Tidak ada aktivitas seks.
Lalu apa aktivitas di sorga menurut Alkitab? Memuji dan memuliakan Allah. Tetapi yang luar biasa dikatakan, pemujian yang dilakukan oleh orang-orang makhluk-makhluk surgawi itu maka membuat bergoyang dan tergoncanglah segala alas ambang pintu. Itulah kuasa ibadah. Kalau orang berkata globe adalah gambaran bumi, maka saya berkata kepadamu, gereja adalah gambaran surga. Apa yang dilakukan orang di gereja? Memuji dan memuliakan Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan orang di surga. Memuji dan memuliakan Tuhan. Gereja adalah globenya surga. Jadi kalau engkau ingin ke surga, maka latih dulu dirimu di gereja. Ibadah itu, pemujian Allah itu luar biasa jika engkau lakukan tepat dengan benar seperti yang dilakukan di sorga. Di dalam ibadah itu, dalam pemujian itu, maka engkau akan menggoncangkan segala ambang-ambang pintu persoalan, ambang-ambang pintu pencobaan, ambang-ambang pintu kuasa kegelapan. Engkau melalui doa dan pujianmu, engkau akan meremukkan ambang-ambang pintu kemiskinan dan roh-roh jahat. Persoalannya ibadah kita sontoloyo. Persoalannya ibadah kita bullshit. Persoalannya ibadah kita omong kosong. Persoalannya ibadah kita adalah persoalan ibadah yang tanpa nilai. Mulut kita memuji-muji Tuhan padahal Tuhan tidak hadir dalam ibadah itu. Ibadah kontemporer adalah ibadah menyembah Tuhan yang tidak hadir. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ibadah kita tidak berkuasa. Kenapa tidak berkuasa? Karena orang-orang yang datang beribadah itu adalah orang-orang yang tidak melepaskan dirinya dulu dari kemunafikan. Dia berdoa tapi pikirannya entah kemana. Mulutnya memuji-muji Tuhan dan menyanyikan lagu-lagu Tuhan, tapi hasratnya kepada dunia ini, kepada uang, kepada harta, kepada cari nama. Bullshit. Bagaimana mungkin hati yang munafik mampu berkata dengan tulus, holy, holy, the road holy. Bagaimana mungkin hatimu yang munafik, pikiranmu yang kotor, maka mulut dan lidahmu dapat berkata, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ketahui, wahai segenap orang percaya, ketahui, apabila engkau benar-benar beribadah, apabila engkau benar-benar berdoa, apabila engkau benar-benar menghayati dan melakukan firman Allah, maka engkau akan menggoyangkan segala ambang dan alas pintu dosa. Engkau akan menggoyangkan segala alas ambang pintu kemiskinan, penyakit, pencobaan, roh-roh jahat akan binasa. Dan ketika Yesaya mendengar lagu pujian penyembahan worship to the God, maka saat itu Yesaya mengalami perendahan hati dan pengenalan diri yang luar biasa. Yesaya langsung berkata, celakalah aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di antara masyarakat yang najis bibir. Aku akan mati. Karena Yesaya sadar benar firman Allah yang berkata, tak seorang pun yang dapat melihat Allah dalam wujud roh. Siapa yang melihatnya tidak akan tahan dan pasti akan mati. Coba perhatikan sekarang peribadatan orang Kristen. Semakin sering berdoa semakin tinggi hati. Bullshit. Coba perhatikan orang-orang ibadah orang Kristen yang sekarang. Coba perhatikan. Makin tenteng-tenteng Alkitab, makin sok jago. Makin sering pandai berdoa, ngomong panjang lebar, kangkung, makin tinggi hati dan keras kepala. Beda sekali dengan yang dialami Yesaya. Ketika Yesaya melihat makhluk surgawi berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, maka ia mengenal dirinya dan merendahkan dirinya dan berkata, aku berdosa. Belajarlah benar-benar berdoa, agar dengan itu
engkau mengenal dosamu seperti Yesaya mengenal dosa. Belajarlah benar-benar memuji Tuhan, agar dengan itu engkau mengenal kejahatanmu seperti Yesaya yang mengenal kejahatannya karena dia benar-benar memuji. Belajarlah benar-benar menghayati kebenaran firman Tuhan, agar engkau mengenal betapa bejatnya engkau seperti Yesaya mengenal diri. Itu yang tidak ada, itu yang semakin hilang di tengah-tengah peribadatan penyembahan gereja. Dan ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengenal dosa dan mengakui dosanya, maka pengampunan ada di sana. Pada konteks ini pengampunan itu diwakili oleh serafim. Serafim ini adalah gambaran Mesaya itu, yang mengambil bara dan meletakkan itu ke mulut itu Yesaya dan berkata, ini telah menyentuh kesalahan dan dosamu diampuni. Bara api itu adalah gambaran Yesus, gambaran bilur-bilur darah Yesus. Tidak akan diletakkan bilur-bilur darah Yesus dalam bibirmu, dalam tubuhmu, kalau engkau sendiri tidak mampu merendahkan diri di hadapan Allah, kalau engkau sendiri tidak mengenal dosamu dan mengakui dosa. Saudaraku, sahabat-sahabat, orang-orang percaya, firman Tuhan sedang membimbing kita, mengajak kita untuk meniru Dia di dalam setiap peribadatan kita di tengah-tengah bait Allah. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah serendah-rendah. Kenallah dosa dan kejahatanmu dan kebiadaban, dan akui itu di hadapan Allah. Maka serta-merta bara itu, bilur-bilur darah Yesus itu akan mengampuni. Dan apabila dosamu telah diampuni, maka ada satu tugas yang harus kita lakukan. Allah akan berkata, who shall I send? And who will go for us? Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan mau pergi untukku? Kalau jawaban Yesaya berkata, here I am, send me. Ini aku Tuhan, utus aku. Jika saat ini saudara adalah seorang pelayan Tuhan, coba tanya dalam batin sendiri, apakah engkau orang yang diutus Tuhan dalam tugas pelayanan ini? Kalau masih ada kesombongan, masih ada dosa yang kau simpan, dan sampai hari ini kau tidak mau mengakui dan mengenal dosamu, engkau bukan orang yang diutus Tuhan. Sekalipun kau pelayan di gereja itu, engkau hanya dibiarkan saja melayani situ, kau bukan orang yang diutus. Karena orang yang diutus Tuhan dan orang yang bisa menjawab pengutusan Tuhan adalah orang yang telah melewati proses itu. Proses merendahkan diri, proses mengenal dosa, proses mengakui dosa, dan memperoleh. Dapatkan dulu proses itu, maka kau bisa menjawab panggilan Tuhan. Dan ketika kau telah mendapatkan proses itu, maka jawablah pengutusan Tuhan itu dalam hidupmu, seperti Yesaya menjawabnya. Here I am God, send me. Aku di sini Tuhan, utuslah. Tuhan Yesus